Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقواه عز وجل أساس الفلاح والسعادة والفوز في الدنيا والآخرة. عباد الله وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله خيفة عذاب الله. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib ingin menyampaikan sebuah wasiat penting kepada seluruh jamaah sekalian, khususnya kepada khatib pribadi. Isi wasiat itu adalah marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih berada di bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini berasal dari kata syi'ab yang artinya adalah jalan di pegunungan, mendaki. Maknanya adalah bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang tepat untuk memperbanyak kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendaki jalan kebaikan ini sebagai bentuk persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebagai muslim yang baik, tentu kita harus mempersiapkan dengan baik, dengan ibadah yang baik, agar ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini terdapat malam yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam nisfu Sya'ban. Pada malam ini banyak umat Islam yang melakukan ibadah dan amalan seperti salat, zikir, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu khatib ingin menjelaskan tentang dalil yang menjadi landasan malam nisfu Sya'ban, cara meraih ampunan pada malam nisfu Sya'ban, dan mengapa perlu memakmurkan malam nisfu Sya'ban. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, dalam hadis sahih yang menjadi landasan amaliyah pada malam nisfu Sya'ban adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya yang berbunyi, yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrik aw musyahil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang menebarkan kebencian. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Malam nisfu Sya'ban ini sudah diamalkan oleh para ulama salafus saleh seperti Imam Syafi'i.
sebagaimana dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Muhadzab fil Ikhtisar As-Sunan Al-Kabir. Imam Syafi'i menjelaskan, telah sampai kepada kami bahwa doa itu dikabulkan pada 5 malam. Malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, awal malam Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Dari sini jelas bahwa malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan malam dikabulkannya doa-doa seorang hamba. Maka sungguh merugi jika kita tidak mengisi malam ini dengan ibadah, dengan doa dan amalan-amalan kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat hafizakumullah, ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita perhatikan pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah merekatkan persaudaraan dan menjauhi permusuhan. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, haddatha Abul Yamani akhbarna Syu'aib Az-Zuhriyah qala haddathani Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabiru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillul muslim ayyahjur akhahu fawqa 3 ayyam. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, dia berkata telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian membenci, jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Permusuhan tidak hanya menghambat ampunan Allah Subhanahu wa taala, namun juga terhalang dari terhalang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari. Momen nisfu Sya'ban ini merupakan kesempatan yang baik untuk mempererat tali persaudaraan dan menjauhi permusuhan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan saling memberikan hadiah atau berbagi sedekah kepada sanak saudara kita, tetangga kita, teman kita atau sesamanya. Hal ini penting karena menghilangkan permusuhan dapat menghantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Kemudian pelajaran yang kedua dari malam nisfu Sya'ban adalah memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi terhadap kemusyrikan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi syarat utama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Faqultu wa in zana wa in saraq. Qala wa in zana wa in saraq. Nabi bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Lalu ada yang bertanya, walaupun ia berzina dan mencuri? Nabi menjawab, walaupun berzina dan mencuri. Hadis riwayat Ibn Hibban. Tidak hanya itu, orang kafir yang dosanya banyak, walaupun kekafirannya telah berlangsung selama bertahun-tahun, ketika ia mau bertobat kepada Allah dan masuk Islam, maka diampuni segala dosa-dosa dan masa lalunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 38, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad matat sunnatul awwalin. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kufur itu, jika mereka berhenti dari kekufurannya dan masuk Islam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka aturan Allah menjatuhkan sanksi atas orang-orang itu. Orang yang beriman
tidak musyrik, tidak memiliki permusuhan, memiliki harapan besar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, pelajaran yang ketiga adalah ampunan Allah itu sangat luas bagi siapapun yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law akhta'tum hatta tablughus samaa'a thumma tubtum lataba 'alaikum." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, andai kalian keliru hingga mencapai langit, lalu kalian bertobat, niscaya ia akan menerima tobat kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Allah Maha mengampuni terhadap hambanya. Malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua orang, yaitu orang musyrik dan orang yang menebarkan permusuhan. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama manfaatkan momentum malam nisfu Sya'ban untuk bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keimanan kita, merekatkan tali persaudaraan kita dan menghentikan permusuhan. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhala wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barraufur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukri lahu ala taufiqihi wa imtinan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa nahu 'anna nahwa 'alam anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikal muqarrabin wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa Usman baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم من أموات. اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدية وانصر من نصر الدين ودخول من دخل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحان وسوء الفتن والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم والذي أكبر أقيموا الصلاة.